Yo, what's up bro? Malam ini gue akan ajak kalian untuk masuk ke sebuah kisah yang nggak semua orang itu kuat buat dengerin cerita ini. Sebuah kisah nyata yang berasal dari desa yang berada di Bandar Lampung, yang kini hanya tinggal puing, kesunyian, dan juga cerita yang sangat kelam. Inilah kisah desa Wai Bluru. Di sebuah wilayah yang berada di Provinsi Lampung, lebih tepatnya berada di Pesawaran, ada sebuah desa atau kampung yang sudah tidak memiliki penerangan dari listrik sama sekali. Desa tersebut kenapa tidak bisa ada listrik? Karena dulu desa ini pernah menggunakan genset untuk penerangan yang ada di kampung tersebut. Tapi pada tahun 2017, ternyata genset itu sudah diambil atau dimaling oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Sampai saat ini, kampung tersebut tidak memiliki penerangan sama sekali. Dan kalian bisa bayangin, di tengah kegelapan, ketika kampung tersebut tidak memiliki penerangan sama sekali, tiba-tiba dari dalam rumah, salah satu rumah yang berada di kampung tersebut, ada teriakan seorang wanita yang menjerit meminta tolong kepada tetangganya karena ada seorang laki-laki yang bernama Bayu yang mengakhiri hidupnya dengan cara menggantungkan dirinya. Lalu pada kesunyian tersebut, warga kampung itu akhirnya datang ke rumah Mas Bayu. Sampai akhirnya mereka tiba di depan pintu. Ternyata di depan pintu itu pintunya digembok dari luar, yang mana akhirnya mereka tidak bisa masuk ke dalam. Sampai akhirnya salah satu warga kampung berinisiatif untuk ngecek dari jendela. Dan ternyata jendelanya itu kebuka. Akhirnya mereka masuk, dan ketika masuk ke dalam rumah Mas Bayu, mereka melihat Mas Bayu sudah terbujur kaku di tengah-tengah rumah dengan cara menggantungkan lehernya tepat di kamar tidur. Dan kejadian tersebut itu tepat di tahun 2017, juga saat gerimis hujan dan juga malam Jumat, tepat di pukul 12.30 malam. Kalian bisa bayangin betapa mencekamnya pada malam saat itu, ketika almarhum Mas Bayu memilih untuk mengakhiri hidupnya. Warga sekitar akhirnya berusaha untuk menurunkan jenazah dengan harapan almarhum Mas Bayu itu masih ada nyawanya. Kenapa? Karena posisi badan Mas Bayu itu belum kaku atau masih anget, walaupun akan kena semprot oleh polisi, karena memang itu tugas polisi untuk menurunkan jenazah. Tapi mereka tetap berusaha dan akhirnya diturunkanlah mayat dari almarhum Mas Bayu. Setelah dicek, ternyata memang almarhum sudah tidak bernafas lagi. Ya, entah apa yang ada di pikiran Mas Bayu saat itu, dia lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya. Dan beberapa hari setelah almarhum Mas Bayu meninggal, ternyata ada beberapa kejadian-kejadian yang menurut warga sekitar itu sangat janggal. Dari mereka ada yang melihat sosok almarhum, ada juga yang merasa dipanggil untuk sekedar meminjam pisau. Lalu juga ada yang lebih parahnya sampai melihat sosok almarhum ini tembus tembok masuk ke dalam rumahnya. Dari situlah warga sekitar mulai satu demi satu pergi meninggalkan rumah mereka. Terlepas dari ada lampu atau tidak, sebenarnya mereka di situ masih betah. Walaupun tidak ada lampu, mereka masih bisa bertahan. Kenapa? Karena sebelum kejadian ini, mereka sudah terbiasa dengan hidup tanpa lampu, dengan kegelapan tersebut. Mereka memutuskan pindah memang karena mereka sering melihat gangguan-gangguan yang terjadi setelah almarhum melakukan bundir. Dan yang lebih parah lagi, sempat juga ada yang melihat ketika Mas Bayu itu benar-benar nyata yang masuk ke dalam rumahnya. Apalagi kalian bisa bayangin dengan kondisi kampung yang tanpa penerangan, sama sekali tanpa lampu. Mereka hanya berpatokan dengan sebuah lilin. Kalau nggak ada lilin, kampung tersebut benar-benar gelap.
Kalian bisa bayangin sendiri, dengan kegelapan tersebut kalian bisa melihat sosok teman atau kerabat yang kalian lihat, padahal sosok tersebut sudah meninggal. Dan sekarang tahun 2025. Di tahun 2025 ini, gua berkesempatan untuk datang langsung ke kampung Waibluru untuk mendengar cerita dari Pak D dan juga Bude. Bahkan untuk berkesempatan gue bisa datang langsung ke rumah almarhum Mas Bayu. Kejadian tahun 2017 sampai saat ini, tahun 2025, itu masih sangat membekas ke warga-warga yang masih tinggal di kampung tersebut. Berangkat dari itu, gue akhirnya datang ke sana. Sampai akhirnya gue datang dan sampai di kampung Waibluru, gue langsung ngeliat dengan jelas cerita yang diceritakan oleh Pak D itu benar-benar terjadi. Sampai akhirnya gue melihat langsung ke dalam rumah Mas Bayu, itu banyak banget di tembok rumah almarhum tulisan Allahu Akbar. Dan akhirnya gue bertanya kepada narasumber waktu itu, kenapa banyak banget tulisan Allahu Akbar di tembok dari rumah almarhum? Lalu salah satu narasumber itu cerita ke gue, mereka tulis itu dengan bertujuan supaya tidak ada lagi teror yang mereka lihat atau mereka rasakan. Ternyata setelah ditulis tulisan Allahu Akbar, itu masih ada teror. Sampai akhirnya mereka benar-benar pergi meninggalkan kampung tersebut. Dan gue juga nggak cuma dapat cerita dari tetangga, tapi gue juga bisa berkesempatan untuk bertemu salah satu keluarga dari almarhum Mas Bayu, yaitu Om Yoga. Setelah gue berbicara dengan Om Yoga, lalu gue bisa akhirnya mengenal lebih jauh sosok dari almarhum Mas Bayu ini. Yang Om Yoga ceritakan, almarhum ternyata memang orangnya itu orang baik, rajin sholat, dan juga mudah bergaul. Cuman, dari beberapa narasumber yang gue ajak ngobrol, semua rata-rata hampir menceritakan kalau rumah tangga mereka sebenarnya dalam kondisi yang tidak baik. Bahkan ada juga beberapa dari mereka yang beranggapan dorongan terkuatnya adalah karena berantem dengan istri. Allahu a'lam. Tapi apapun itu, pilihan yang dilakukan Mas Bayu sebenarnya tidak bisa kita contoh dan tidak baik dan tidak boleh untuk kita contoh, karena seberat apapun masalah, jangan sampai kita untuk mengakhiri hidup kita. Lalu, gue sempat bermalam di sana. Bahkan gue juga sempat uji nyali bersama Lentera Malam, dan banyak banget kejanggalan yang gue temukan di video tersebut. Yang mana gue bersama Lentera Malam atau Bang Jamal ini keliling kampung tersebut hanya menggunakan dari CCTV. CCTV-nya yang memang connect langsung ke handphone, dan gue dapat penerangan itu cuma dari layar handphone. Gue nggak bisa lihat sekelilingnya dengan jelas. Gue nggak tahu apa yang ada di depan gue nggak tahu apa yang ada di belakang gue, pun juga di samping kiri kanan. Sampai akhirnya gue melihat video itu setelah gue sampai di Jakarta. Kalian pasti nggak akan percaya. Termasuk gue juga nggak percaya sama sekali dengan apa yang gue lihat di video tersebut. Dimana ketika gue berjalan menuju ke arah masjid atau ke arah musola dari kampung tersebut, ternyata ada sosok putih yang ada di hadapan gue. Yang mana sebelumnya nggak ada sosok tersebut. Setelah beberapa detik gue melihat ke belakang, lalu gue melihat lagi ke depan, ternyata ada dua sosok putih yang ada persis di hadapan gue. Kalian bisa lihat dulu videonya. Sorry guys, nggak bisa langsung jalan karena gue nggak tahu ini bawahnya ini ada apa. Iya, asli. Jadi kita bener-bener pelan-pelan banget jalannya. Sorry guys, nggak bisa langsung jalan karena gue nggak tahu ini bawahnya ini ada apa. Iya. Asli. Jadi kita bener-bener pelan-pelan banget jalannya. Nah, kalian bisa simpulin sendiri, sosok putih itu tuh bayangan pohon pisang atau bahkan pocong itu sendiri. Allahu a'lam bishawab. Gue nggak tahu sama sekali apa yang ada di video tersebut. Ketika gue uji nyali saat di dalam rumah Mas Bayu, ada juga beberapa hal aneh yang gue lihat dan gue temukan ketika gue sedang uji nyali sambil bakar terasi. Di balik jendela itu ada dua mata yang menyala dan juga berbentuk wajah. Entah, gue nggak tahu itu apa. Yang jelas ketika gue melihat hasilnya itu benar-benar cukup bikin gue merinding. Sampai sekarang pun gue masih penasaran itu
apa yang ada di jendela. Nggak cuman sampai situ, gua pun banyak mendengar suara-suara aneh seperti suara langkah kaki, lalu ada bau yang busuk, lalu juga bahkan teman-teman gua yang saat itu menunggu agak jauh di luar, mereka mendengar suara perempuan nangis. Nggak cuma sampai situ, jadi setelah gue masuk ke rumah Mas Bayu, gue coba lihat lagi musola yang terbengkalai. Jadi di sana juga ada musola terbengkalai. Dan ketika gue melihat musola tersebut yang mana belum hancur 100%, dan menurut gue itu dibersihin masih bisa untuk dipakai sholat. Dan ketika gue masuk ke dalam, akhirnya gue berinisiatif untuk coba azan di musola tersebut. Karena gue yakin banget sudah lama tidak ada azan yang berkumandang di musola tersebut. Akhirnya gue coba azan di sana, lalu gue dan Bang Jamal dari Lentera Malam saat itu benar-benar merasakan vibes yang agak berbeda ketika gue belum azan dan sesudah melakukan azan di musola tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Dimana Bang Jamal seperti melihat ada sosok yang lewat, lalu beliau juga seperti mencium bau bangkai. Tapi balik lagi, Allahu a'lam. Ini kita cuman bercerita apa yang kita rasakan ketika berada di sana. Kalian boleh percaya atau enggak, yang jelas gua dan Jamal bener-bener merasakan saat itu bener-bener aneh banget ketika gue berada di sana. Cerita ini juga bukan cuma tentang horor, tapi juga tentang bagaimana luka batin yang masih membekas sampai saat ini. Entah ke teman-temannya, entah juga ke keluarganya tentunya, yang benar-benar syok mendengar kabar jam 1:30 malam bahwa orang terdekatnya tiba-tiba sudah tidak ada dengan cara yang mengenaskan. Mas Bayu mungkin udah nggak ada, tapi yang jelas mungkin masih ada sebuah cerita yang belum tersampaikan, entah ke keluarga, entah ke istrinya, entah ke anaknya, entah bahkan ke teman-temannya. Yang jelas sampai saat ini masih menjadi misteri yang mungkin beliau belum sempat untuk ungkapkan. Kampung Waibeluru sekarang sudah sunyi, bukan karena alam, tapi karena trauma yang mendalam. Dan setiap jam 12 malam, yang masih tinggal di sana bahkan tidak jarang masih mendengar suara tok, tok, tok. Siapa yang berani buka pintu?